Polisi sejatinya adalah lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan juga keamanan serta ikut dalam melayani masyarakat. Tapi bagaimana jadinya jika semua poin itu hilang tatkala polisi sendiri yang justru mengambil nyawa seseorang yang tak berdosa? Sonya Messi, wanita kulit hitam berusia 36 tahun yang ditembak di bagian kepala hanya karena memasak air panas. Pada 6 Juli 2024, Messi menelepon panggilan darurat karena dirinya merasa terancam dan seperti ada yang mengintai di dalam rumah. Beberapa menit, Sonya Messi mengutarakan kekhawatirannya kepada petugas 911 hingga akhirnya dua polisi datang guna merespon panggilan Sonya Messi. Kedua polisi itu coba untuk mencek sekelilingnya dan saling melontarkan lelucon, memainkan senter seperti petugas ronda. Bahkan mereka berjalan, tidak berkendara. Jika berhubungan dengan panggilan darurat, kedua petugas ini terkesan lelet. Jika alasan mereka mengamankan daerah terlebih dahulu mungkin agak aneh, dan lihatlah kebulsitan mereka. Dari kedua deputi polisi ini, satu diantaranya mengaktifkan kamera badan, yaitu yang bisa kita lihat sekarang. Sementara satu anggota lainnya sengaja tidak mengaktifkan, yaitu deputi Sean Grayson. Mereka mendapati satu mobil SUV yang kacanya pecah, dan tak jauh dari sana rumah Sonya Messi berdiri, dan polisi itu coba untuk mengetuk lalu memanggil wanita itu. Beberapa menit berlalu dan tak ada jawaban. Kedua polisi itu seperti membangunkan sahur. Hingga akhirnya Sonya Messi keluar lalu menyambut Sean Grayson yang nantinya berubah menjadi iblis dan berpura-pura menjadi korban. Polisi itu mempertanyakan panggilan darurat Sonya lalu menceritakan keadaan sekeliling rumahnya. So what'd you hear? Somebody keeps outside my house, y'all. Is this your car over here? Please, God, please, God, please. Is this your car over here? Oh. That's not your black car in the driveway? Polisi itu terus menanyai Sonya mengenai mobil SUV yang pecah sembari memegang handphone dan terlihat tidak fokus. Sonya menjawab bahwa itu bukan miliknya. Please, God, I'm trying to get help, y'all, but What do you need help with? nothing. Please, God, please, God, please. I don't know what to do. Do with what? Huh? What do you need help with? Nothing. I just wanted to see if I could help me. What do you want help with? Huh? What do you want help with? I heard somebody outside. Yeah, we checked your house, we checked your backyard. I walked all the way through all these backyards. We checked your front yard. Polisi itu menjelaskan situasi sekeliling rumahnya dan coba untuk meyakinkan Sonya bahwa tidak ada apapun seperti yang dikhawatirkannya. Beberapa pertanyaan terus dilontarkan oleh kedua polisi itu hingga akhirnya mereka mendapatkan sesuatu mengenai kondisi Sonya. Huh? Is there anything else I can do for you? No, sir. Okay. Okay. All right. You doing all right mentally? Yes. Sure? My medicine and stuff. All right. Okay. I love y'all. Thank y'all. All right. That's not your black car though. The SUV? Sonya yang mengalami kekacauan mental dan juga memiliki kekhawatiran berlebihan coba untuk menutup pintu lalu mengakhiri percakapan. Akan tetapi polisi itu menanyai kembali tentang mobil SUV di sebelah rumahnya. Tentu saja Sonya kembali kehilangan arah dan satu polisi yang membawa kamera coba mencek mobil itu kembali. Tak lama berselang, rekannya Sean Grayson memasuki rumah Sonya. Bahkan sekarang, kedua polisi mencurigai kediaman wanita itu. Kamarnya benar-benar berantakan, bak kapal pecah, seperti film Conjuring. Sementara di sudut lain, Sonya yang kebingungan malah menelpon 911 lagi. They're here in my house right now. Okay, I'll let you go and you can talk to them. No, hold on. Wait a second, sir. You can hang up, Cotwell. It's good. For what? You're there with the deputy, correct? No, hold on, okay? You can hang up. Sonya Messi menentukan untuk tidak memutuskan panggilannya yang terhubung dengan 911. Sementara deputi polisi sibuk menanyai terus tentang mobil SUV yang pecah kaca. Mereka coba untuk mendapatkan identitas lengkap mengenai Sonya Messi. Akan tetapi wanita itu malah kebingungan lagi dan mencari Bible lalu mengutarakan kutipan favoritnya. Beberapa menit berbincang, polisi itu mendengar ada suara mendidih di atas kompor dan dengan nada tinggi dia
Dia memarahi Sonya lalu menyuruhnya untuk mematikan api. Di momen inilah pengaruh iblis menjalar. We don't need a fire while we're here. Right. Right. Sonya menurutinya, akan tetapi sang polisi malah bertingkah aneh lalu menyuruhnya untuk menjauh dari air panas. Away from my husband in the water? Yeah. Oh, I would rebuke you in the name of Jesus. Huh? Rebuke you in the name of You better fucking not. I swear to God, I'll fucking shoot you right in your fucking face. Okay, I'm sorry. Drop the fucking pot! Drop the fucking pot! Drop! Bahkan setelah meminta maaf, Sonya yang malang harus dicocor dengan 3 peluru. Sean Grayson terus berteriak walaupun tak ada perlawanan. Bring emails now. We got a headshot wound to the female. Headshot wound to the female. 1078. Grayson terus mengoceh seolah-olah dia mendapatkan ancaman yang besar. Sementara rekannya terlihat panik dan coba untuk mengambil peralatan medis dan dicegah oleh Grayson. Dia berkata semua itu takkan membantunya karena terkena di bagian kepala. Anehnya dia mengikuti perintah Grayson. God damn it. God, fuck. Dude, I'm not taking fucking boiling water in the fucking head. Hey, look, it fucking came right to our feet, too. God damn it. Fuck. God damn it. You good? I'm good. You good? Yeah, I'm good. Let her Terlihat konyol karena mereka menodongkan senjata di depan wanita yang sudah tidak berdaya. Bahkan terdengar seperti sebuah rancangan alibi atas semua yang terjadi. Akan tetapi, kebusukan tak pernah bisa disembunyikan. Grayson didakwa oleh Dewan Juri atas 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan penyerangan berat dengan senjata api. Terlebih, Dewan Juri mendapatkan percakapan pribadi yang bisa memberatkan hukuman Grayson. Dia berkata bahwa, "Aku tidak akan membuang-buang perlengkapan obatku," kata Grayson. Selanjutnya, Grayson meninggalkan rumah dan berbicara kepada sekelompok petugas. "Ya, aku baik-baik saja. Wanita jalang sialan ini gila." Dia pun kini mendekam di balik jeruji. Sementara sang korban, Sonya Messi, yang harusnya mendapatkan pertolongan, malah diberi cocoran di kepala. Dan dia pun harus meninggalkan anak serta keluarganya.